Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Ibu dosen Ibu Sylvia Nuriasari MEI selaku dosen pengampu mata kuliah fiskal dan moneter, teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NPM 180404146, Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Yayan Metro. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan dan menguraikan materi yang berjudul Kebijakan Moneter Islam dalam Sistem Keuangan Ganda berkenaan dengan mata kuliah fiskal dan moneter. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan memulai yang pertama, yaitu pengertian tentang kebijakan moneter Islam. Tentu bila kita melihat sejarah lahirnya sistem-sistem ekonomi dunia, maka akan menemukan suatu kesamaan, yaitu semua sistem yang pernah ada akan menemukan dan mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan untuk manusia pada umumnya. Kebijakan moneter secara umum adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik. Tentunya dengan mengatur jumlah uang yang beredar salah satunya. Jadi kebijakan moneter itu merupakan suatu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengatur uang yang beredar, laju inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter ekonomi Islam juga memiliki berbagai instrumen. Adapun instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain: 1. OPT atau kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Selanjutnya, kebijakan diskonto atau diskon rate. Kemudian kebijakan cadangan kas. Selanjutnya kebijakan kredit ketat. Dan yang terakhir kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam juga ada meliputi reserve ratio, yaitu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Kemudian moral persuasion, yang artinya bank sentral dapat membujuk atau merayu bank-bank lain untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab oleh mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Selanjutnya yaitu lending rate atau lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Selanjutnya refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga ketika refinance ratio meningkat. Pembiayaan yang diberikan pun juga meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian profit sharing ratio. Profit sharing ratio ini bank sentral dapat
menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Yang terakhir, Islamic Sukuk ialah suatu obligasi pemerintah di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar akan tereduksi. Selanjutnya, prinsip dasar dari kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi atau ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya atau hanya titipan. Kemudian, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah murni karena seizin Allah. Dan karenanya, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Selanjutnya, kekayaan tidak boleh ditimbun. Selanjutnya, kekayaan juga harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Hal ini pun dapat menghapus konflik antar golongan. Yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Pada dasarnya, sasaran atau tujuan kebijakan moneter Islam akan sangat luas sekali. Namun, setidaknya ada sasaran tersebut, antara lain 1. Kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang baik, sosioekonomi dan pemerataan distribusi dari kekayaan dan pendapatan juga baik. Kemudian nilai tukar mata uang. Selanjutnya, investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian, serta semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan baik dari sistem perbankan. Kemudian yang C, kebijakan moneter Islam dalam keuangan ganda. Sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dibuat. Atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Antara lain, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan pasal 7. Amanat ini memberikan kejelasan pada peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia selaku bank sentral dapat lebih fokus dalam pencapaian single objective. Adapun wewenang Bank Indonesia juga tertuang pada dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) atau Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/7/PDG tahun 2016 mengenai kerangka kerja kebijakan moneter yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jadi, kegiatan operasi moneter di Indonesia ini bisa dilakukan dengan cara konvensional dan juga dengan syariah sesuai dengan peraturan Dewan Gubernur dan juga DSN atau Dewan Syariah Nasional. Adapun dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam.
bila kita melihat tabungan yang ada di bank syariah, itu ada tabungan mudharabah dan wadiah. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang flat konvensional dan masih menerapkan fractional reserve banking system atau uang flat konvensional ya. Karakteristik sistem bunga sendiri sangat berbeda dengan karakteristik sistem bagi hasil suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional. Bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Selanjutnya, kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter diharapkan dapat berperan sebagai untuk menjaga keseimbangan sektoral dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis. Selanjutnya, mencegah pelipat gandaan uang, meningkatkan daya tahan atau imunitas perekonomian terhadap potensi krisis, mampu menjadi saluran atau channel bagi kelebihan dana di perekonomian, mengoptimalkan serta memantapkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam sistem keuangan ganda ini, dalam prinsip syariah, contoh dari konsistensi dari sistem moneter Islam supaya uang bergerak di semua kalangan masyarakat, diantaranya adanya zakat mal bagi kekayaan yang mencapai nisab, sehingga orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih dapat tersalurkan pada orang yang tidak memiliki kekayaan untuk bertransaksi ekonomi. Kemudian adanya pajak bagi harta yang idle atau tertahan. Hal ini juga merupakan upaya agar harta berputar di semua kalangan. Kemudian yang terakhir, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing dapat dalam transaksi nasional itu dapat berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman sekalian, demikian sedikit ulasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.